teman-teman Sunshine semuanya, kembali lagi sama aku Karin yang bakal nemenin keseruan Sunrise Podcast hari ini atau yang disebut Seruput. Ini episode perdana banget, jadi karena itu kita mulai dengan bintang tamu yang juga nggak kalah spektakuler untuk episode perdana ini. Aku panggilkan, ini namanya itu nanti ada Kak Rosa dan ada beberapa prestasi nih yang udah diraih sama Kak Rosa. Dia pernah menjadi MC dengan bintang tamu Diaris kita, lalu pernah menjadi Best Presenter Critical 2022, lalu pernah menjadi presenter acara Second International Conference on Biopsychosocial Issues, dan pernah menjadi penulis artikel di Tribun Jateng dengan judul Mengubah Kebiasaan Diagnosis Mandiri Menjadi Swab Periksa Terkait Gangguan Mental. Tanpa berlama-lama kita panggilkan aja Kak Rosa. Halo Kak Karin. Halo teman-teman semua. Oke, luar biasa banget. Jadi ini pembicara kita hari ini yang akan menemani kita untuk beberapa waktu ke depan gitu ya. Kita bakal berbicara tentang public speaking gitu mungkin ya untuk topik kali ini Kak Rosa. Nah tadi nih aku udah sebutin beberapa prestasi. Kakak udah pernah jadi presenter, pernah jadi MC gitu. Mungkin boleh di-sharing dulu dong pengalaman kakak selama menjadi presenter atau MC ini. Oke, kalau pengalamanku sendiri mungkin kesan-kesan juga kali ya. Betul. Kalau menurutku sendiri kesan-kesan jadi MC itu seru karena jadi MC atau jadi presenter itu adalah seni gitu. Seni. Ya, seni dalam berbicaranya maksudnya gitu. Oke, luar dalam biasa. Berbicara karena kan ketika kita jadi MC atau jadi presenter kita mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan gitu, ide gagasan kita. Oke, berarti itu poin dari berbicara betul berarti begitu ya Kak. Oke, kalau misalnya dari kakak sendiri nih udah pernah berbicara nih, udah pernah tadi pernah online, pernah offline juga ya ini sepertinya ya untuk acaranya gitu. Kalau misalnya dari berbicara sendiri tuh ada banyak jenisnya nggak sih Kak? Oke, kalau jenisnya mungkin aku batasin dari kriteria audiensnya gitu ya. Oke, dari kriteria audiens tuh aku akan membagi jadi 3 jenis gitu. Yang pertama berdasarkan pembawaannya gitu ya. Berdasarkan pembawaan untuk orang dewasa, untuk remaja, dan untuk anak-anak gitu. Nah, yang pertama aku mulai dari anak-anak dulu nih. Nah, biasanya kalau audiensnya anak-anak, itu kita sebagai pembicara tuh harus yang ramah, harus yang ceria gitu pembawaannya. Supaya anak-anaknya itu juga mau dan tertarik ke kita gitu. Tertarik dengan apa yang kita omongin kayak gitu kan. Nah, contohnya adalah anak kecil itu suka diperhatikan, maka ketika kita lagi di depan anak-anak, lagi bicara, lagi ngasih materi gitu misalnya, itu bisa banget kita sebut nih nama anaknya gitu, supaya mereka itu taruh atensinya ke kita. Kayak gitu. Gitu ya? Ya, jangan ini juga, jangan kasar loh, kasar. Enggak juga Kak. Ampun, aku. Nah, terus abis itu yang kedua adalah remaja gitu ya, audiens remaja. Pembawaannya mungkin agak berbeda dengan yang anak-anak gitu. Karena kalau remaja itu biasanya mereka lebih suka sesuatu yang viral gitu. Oke, benar banget, benar. Sesuatu yang viral, contohnya kayak sound TikTok gitu, pakai aja nggak apa-apa. Kamu gitu. nanya. Ya, contohnya kayak gitu, bener. Nah, supaya mereka tertarik ke kita, tertarik dengan apa sih yang mau kita omongin di depan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir adalah audiens untuk orang dewasa atau ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Nah, kalau audiensnya mereka itu akan lebih menarik kalau kita semisal ada masukin pujian-pujian ke penampilan mereka gitu. Contohnya kayak, Bu, kayaknya jilbabnya baru ya. Wah, cocok banget loh sama ibu. Ini warnanya merah, ih cocok banget kayak gitu. Mereka pasti suka kayak gitu. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, terus habis itu dipuji penampilannya, mereka pasti suka. Dan tuh berat badannya turun ya. Iya, dibilang kurusan tuh pasti suka. Ayo langsung jadi mantu ya. Ya, amin. Nah gitu. Ya, supaya kita juga dapat perhatiannya mereka kayak gitu. Biar kita didengerin gitu. Luar biasa banget. Aku suka sih tiga-tiganya. Kayaknya aku anak-anak, remaja, dan orang tua sekaligus. Kayak suka perhatian, suka dipuji-puji gitu ya. Oke, luar biasa banget nih. Kalau misalnya berbicara gitu ya, apalagi kalau misalnya jumlah audiensnya itu banyak, itu berarti bisa disebut dengan public speaking, itu bener ya Kak ya? Yes, betul. Oke, kalau misalnya dari public speaking itu sendiri gitu Kak, kalau dari Kakak ada penjelasan nggak tentang public speaking? Oke, nah kalau berdasarkan dengan yang aku baca di artikel gitu ya, tadi berbicara juga berdasarkan dengan artikel gitu, public speaking itu adalah kemampuan atau skill gitu ya
untuk berbicara di depan orang banyak kayak gitu. Entah itu di dalam kelompok yang besar ataupun kelompok yang kecil. Oke, kalau dalam contoh sehari-hari nih Kak, public speaking tuh ada apa aja nih mungkin? Oke, kalau sehari-hari mahasiswa dan pelajar mungkin ya, itu ada presentasi tugas, presentasi tugas, mata kuliah ataupun mata pelajaran apapun gitu. Karena kayaknya zaman sekarang ataupun bahkan dari zamanku itu udah mulai banyak presentasi gitu. Oke, aku nggak ngerti sih. Aku soalnya yang ngerjain PPT. Oh iya. Dan kamu yang ini ya, operator next gitu. Jadi jarang ya Kak public speaking. Oke. Kalau misalnya public speaking tuh kan kegiatannya. Kalau untuk orang yang berbicara tuh ada sebutannya juga nggak sih Kak? Ada, namanya public speaker. Oh iya, public speaker gitu ya. Oke. Kalau dari public speaker sendiri Kak, biasanya gestur yang dibawakan itu baiknya gimana sih Kak? Kalau untuk gestur kayaknya yang paling tepat adalah yang tidak berlebihan gitu. Yang paling tepat adalah itu nari. Berlebihan ya? Iya, itu berlebihan. Oke. Jadi semisal kayak gesturnya tuh gestur yang santai aja, tangan kayak gini, oke. Dan itu juga gestur-gestur yang maksudnya yang diperluin aja, nggak usah terus berlebihan gitu. Karena semisal gestur berlebihan, maka nanti akan terlihat seolah kita tuh gugup, kita tuh kayak lagi nervous kayak gitu. Jadi kita malah menutupi rasa gugup kita itu dengan banyak gerak gitu, apalagi pegang-pegang rambut, kelihatan nggak pede gitu. Kalau aku kepedean sih jatuhnya, emang narsistik aja Kak gitu. Oke, kalau misalnya itu kan untuk badan Kak, dari tangan sendiri Kakak ada tips juga Kak, kira-kira enaknya gimana nih? Ada nih teman-teman, beberapa rekomendasi gerakan tangan yang bisa untuk mengisi maksudnya untuk mendampingi teman-teman juga ketika lagi berbicara di depan umum biar nggak bosan gini-gini doang gitu ya. Yang pertama ini ada yang namanya power, jadi tangannya gini kayak gitu. Itu bisa untuk menunjukkan otoritas dalam menyampaikan informasi kayak gitu ya gitu. Tapi saya gini-gini terus kan dikira ngapain lagi. Oh enggak ya Kak ya, beda. Nah terus habis itu yang kedua ada gerakan memotong ya, itu untuk menekankan informasi gitu. Misal teman-teman ada pesan-pesan penting itu juga boleh kayak gitu. Nah terus habis itu yang ketiga adalah kanan kiri. Yang ini itu untuk memberikan perbandingan gitu. Misal teman-teman lagi ngasih informasi terkait perbandingan sesuatu bisa pakai gerakan ini kayak gitu. Ini mataku. Iya beda. Tapi itu perbandingan kan? Iya bener sih. Betul. Mata kanan kiri ya. Betul. Terus habis itu yang terakhir adalah cherry picking kayak gini. Nah, itu juga bisa untuk menekankan informasi penting gitu. Ya nggak usah pakai gini juga. Ini aja. Iya, maaf Kak, narsis Kak. Oke, boleh banget ya. Abis ini aku mungkin akan menerapkan sedikit nih gestur tangan yang aku bisa pakai gitu ya. Oke, kalau misalnya nih selama Kakak menjadi public speaker tadi nih, ada nggak sih kesulitan atau kekurangan yang Kakak hadapin dalam Kakak jalanin public speakernya Kakak tadi? Oke, kalau berdasarkan pengalamanku ya, itu ada beberapa hal sih. Yang pertama adalah nada intonasi. Karena kadang orang itu cenderung ngomongnya datar aja gitu. Nah, jadi kan kalau ngomongnya datar aja, orang tuh jadi yang denger kita atau audiens itu tuh jadi ngerasa kayak mana sih pesan penting yang mau disampaikan gitu. Yang datar tuh yang gimana Kak? Yang datar tuh misalnya yang ngomongnya kayak gini, datar-datar aja gitu. Padahal kan mungkin bisa naik turun atau gimana gitu kan. Nah, semisal kalau mau menekankan pesan-pesan penting, nah bisa banget nadanya di naik turunin. Oke, kelihatan banget ya bedanya ya. Ya, betul. Oke. Sekalian dikasih contoh gitu ya. Oke. Terus abis itu yang kedua itu ada kepercayaan diri. Kadang tuh orang yang jadi public speaker, kalau semisal nggak pede itu kelihatan banget soalnya di depan panggung kayak gitu. Nah, kadang ya itu tadi kekurangannya itu kepercayaan dirinya dan itu diasah dengan jam terbang gitu. Latihan. Betul, jam terbang dan latihan. Ketika sekali nyoba ternyata masih salah, besok coba lagi aja gitu. Karena kan pasti berprogres gitu. Terus yang ketiga ada senyum. Itu biasanya itu yang jadi kesulitan para public speaker gitu ya. Kebawa nervous ya sih biasanya Kak. Iya, jadi lupa untuk senyum. Padahal senyum itu juga bisa jadi salah satu cara untuk memikat atensi audiens. Bayangin kalau ternyata kita lagi bicara di depan umum terus abis itu sambil senyum, ada jodoh yang
Waduh, ternyata ngeliatin gitu kan, ya. Boleh hubungi nomor di bawah ini gitu. Enggak, jangan promosi gitu. Oke. Itu tadi. Oke, itu kan mungkin tadi ada kesulitan dan kurangnya Kak. Kalau misalnya dari Kakak sendiri ada nggak ya beberapa tips atau saran gitu gimana sih buat menjadi public speaker atau memberikan public speaking yang baik Kak? Oke, kalau tips mungkin ada beberapa ya. Contohnya salah satunya tadi adalah gestur yang tepat. Yang tadi gestur tangan itu bisa dipakai gitu ya. Terus abis itu selanjutnya itu ada intonasi yang jelas. Contohnya tadi kan ada yang nada harus naik turun gitu kan. Selain itu juga pengucapannya harus jelas gitu. A, I, U, E, O gitu. Bayangin kalau semisal aku ngomongnya kayak gini doang. Iya, kenapa Kak giginya sakit? Iya, di sini giginya sakit Iya. kan. Maksudnya kayak meskipun udah senyum nih, tapi ternyata ngomongnya Sulit kayak ya. gini aja. Oke. Kayak gitu. Itu tipsnya. Jadi selain dibanyakin senyumnya juga, tapi juga diperjelas artikulasinya dan nada-nadanya kayak gitu. Terus abis itu kalau bisa berbicaranya itu terstruktur dan kecepatannya atau temponya itu standar gitu, nggak terlalu cepat ataupun nggak terlalu lama juga gitu. Misal kalau aku ngomong terlalu cepat kan juga nggak enak kan. Aduh. Iya cepet gitu. banget. Malah jatuhnya jadi kayak nge-rap gitu loh. Kalau Yo. misalnya ngomongnya kayak gini kan kamu juga susah ngikutinnya kan. Iya, saya juga bingung dari wow. Nah, tapi semisal aku ngomongnya selambat ini kan juga audiensnya bosen gitu ya. Nah, jadi harus yang temponya standar aja gitu, biar bisa diikutin dan juga menarik. Terus abis itu juga yang nggak kalah penting adalah gimmick. Iya betul. Kalau semisal untuk public speaking yang nggak terlalu formal gitu ya, itu bisa banget dimasukin gimmick-gimmick. Contohnya kayak lawak ataupun pantun yang lucu-lucu. Ya gitu. Belum pantun. Kamu belum pantun kok udah cakep sih. Aduh. Nah kayak gitu. Bisa dimasukin gimmick-gimmick kayak gitu. Atau semisal nih gimmick yang lain adalah kita pakai jas tapi warnanya selalu sama. Aku punya temen, dia itu gimmicknya kalau dia lagi MC selalu pakai baju ataupun jas yang warnanya pink. Emang nggak punya baju Kak? Punya. Oh punya. Kirain teman dia nggak punya baju. Itu gitu emang ya. gimmicknya dia kayak gitu, pakai baju yang warna pink. Jadi kayak itu juga bisa jadi personal brandingnya dia gitu loh. Pinky boy gitu ya. Ya, Pinky boy. Jadi bisa jadi personal brandingnya dia juga dan gimmicknya itu tuh menarik gitu. Ini apa sih kok cowok pakainya pink gitu. Terus jadi tertarik untuk dengerin gitu. Oke, mulai besok aku pakai baju warna merah terus ya teman-teman, dipantau. Oke. Asal gimmicknya jangan pakai bikini loh ya. Aduh, mau itu terlalu. Mau, boleh nggak? Enggak dong. Oke. Nah kalau misalnya itu tadi untuk public speaking, kalau misalnya nih Kak, kalau misalnya gambaran dari public speaking sendiri, ada nggak sih manfaatnya sebenarnya untuk kita gitu? Oke. Manfaatnya public speaking sendiri, kalau misal kita punya kemampuan atau skill public speaking yang bagus gitu ya, yang baik gitu, kita tuh manfaatnya yang pertama bisa dianggap pintar gitu ya dan berwawasan luas karena emang kita dipandang bisa untuk menyusun kata-kata gitu. Jadi istilahnya kita pintar bicara kan. Kalau semisal orang yang pintar bicara itu kan pasti kesannya kayak ini orang kok bisa jelasin dengan baik ya, jelasin ini tapi kok dengan menarik ya, pintar nih jangan-jangan kayak betul, gitu. betul. Dan dianggap berwawasan luas karena emang pasti kosakatanya yang dipakai juga banyak kayak gitu. Habis itu juga kita bisa mempengaruhi orang lain kayak gitu. Jadi semisal kita punya public speaking yang baik, contohnya kayak motivator gitu. Motivator kan juga bisa di depan umum ya. Persuasif gitu ya. Ya, bisa persuasif gitu. Kita bisa ngajak orang lain untuk mau ngikutin apa yang kita omongin gitu. Untuk mau ikut termotivasi kayak gitu. Oke. Kalau gitu Kak, kalau misalnya aku pengen ngajak nih buat teman-teman shine di rumah gitu kan, untuk gimana sih biar membangun sikap positif untuk lebih menerapkan public speaking nih dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatannya sehari-hari. Gimana nih Kak caranya? Oke, caranya adalah dengan melihat manfaatnya tadi gitu. Kan manfaatnya manfaat kita bisa public speaking yang baik adalah bisa dipandang pintar, bisa dipandang berwawasan luas. Selain itu juga kita bisa dapat nilai bagus kan karena presentasinya juga bagus. Kayak gitu. Nah, makanya itu hal-hal yang bisa jadi motivasi kita ataupun jadi penyemangat kita gitu ya, supaya kita mau punya keinginan untuk mengasah kemampuan public speaking kita dan jangan takut untuk mencoba kayak gitu. Karena ketika
teman-teman sekali salah, di kesempatan yang kedua itu belum tentu salah gitu. Tapi semisal di kesempatan yang kedua masih ada salahnya, maka bisa lanjut latihan lagi kayak gitu. Dan orang yang pemberani itu bukan berarti nggak punya rasa takut sama sekali untuk mencoba. Tapi orang yang pemberani adalah orang yang mau melawan rasa takut itu dan mencobanya gitu. Luar biasa banget. Oke, terima kasih buat Kak Rosa hari ini udah sharing sedikit nih tentang public speaking. Harapannya semoga teman-teman Sunshine di rumah bisa lebih menerapkan public speaking dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga kami kembali mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video. Sampai jumpa di seruput selanjutnya. Dadah.